Bab 371, Ular di dalam ruangan. Bernice Lin hanya meliriknya dan tidak bisa membantu tetapi gemetar di hatinya, lalu segera membuang muka dengan jijik. Teringat dengan kegunaan ular-ular ini nantinya, sebuah senyuman aneh muncul di wajahnya. Untuk apa masih menunggu? Tanyanya tidak sabar. Ya, Nona. Pelayan yang memegang sekantong ular itu segera menaiki tangga ke lantai 2, diam-diam menyelidiki di luar jendela lantai 2, dan samar-samar melihat sosok wanita di dalamnya. Dia segera mengangkat kantong tas itu, menyesuaikan mulut tas dengan posisi jendela, dan menuangkan semua ular itu ke dalam ruangan sedikit demi sedikit. Ular-ular kecil ini keluar satu demi satu, lalu berpisah dengan cepat dan dengan cepat bergerak ke sudut ruangan yang lebih gelap. Setelah menyelesaikan tugas, pelayan itu diam-diam mengulurkan tangannya, menutup jendela, dan mengunci grendel di luar jendela. Dia merasa lega dan dengan cepat menuruni tangga. Nona, semuanya telah diselesaikan sesuai instruksi Anda. Bibir Bernice Lin melengkung dengan lengkungan yang menyenangkan, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke jendela yang terkunci di lantai 2, dengan senyum sinis di matanya, membuat orang-orang pergi secara perlahan. Dan, ruang ganti saat ini. Ruang ganti sangatlah besar. Semua jenis gaun yang indah dengan berbagai model digantung rapi di atas deretan rak. Dia secara acak memilih sebuah gaun sederhana dan elegan untuk dikenakan, lalu dia mendengar suara-suara aneh. Meskipun sangat kecil, namun dia masih mendengarnya, lalu tatapan cerahnya melihat ke sekeliling dengan curiga. Tiba-tiba, bayangan hitam tipis muncul di atas lantai, membuat wajahnya pucat. Ini, ular. Clara Mo tidak menyangka mengapa bisa ada ular di ruangan ini. Detak jantungnya seperti drum, dia sangat ketakutan. Meskipun ular itu tidaklah besar, namun itu tetap membuatnya seperti mati rasa, seolah-olah darah di sekujur tubuhnya membeku. Wajahnya pucat, dia berusaha untuk menahan detak jantungnya yang tidak terkendali, membuat tubuhnya kaku dan perlahan-lahan bergerak ke arah pintu. Pada saat ini, ular di lantai itu memuntahkan aprikot dan berputar-putar. Dia hampir menjerit kaget dan tidak berani melangkah lagi. Bagaimana ini? Apa yang harus dilakukannya? Dia tidak berani bergerak ataupun berteriak sekarang karena takut akan mengganggu ular. Tiba-tiba, dia merasakan sentuhan dingin di jari kakinya, lalu tanpa sadar dia menunduk. Hanya untuk melihat sepatu hak tinggi di kakinya sedang dilewati oleh seekor ular ramping dengan warna hitam yang sama, perlahan-lahan dengan tubuh gelapnya dan ujung ekornya bertumpu pada jari kakinya. Dalam sekejap, dengan sebuah ledakan, Clara Mo hanya merasakan ada sesuatu yang meledak di otaknya dan langsung runtuh. Dia tidak bisa menahan rasa takutnya lagi dan berteriak. Ah! Jeritan kehidupan ini melewati dinding di lantai 2 ke acara pesta, tetapi pada akhirnya ditutupi oleh musik dansa di acara pesta sehingga tidak ada yang menyadarinya. Secara kebetulan, Nicholas Lu yang tidak terlihat sejak memasuki jamuan makan, kebetulan berada di lantai 2 manor di ujung koridor di arah lain. Begitu dia menutup telepon, dia mendengar teriakan mengerikan ini. Meskipun dia tidak mengerti, namun dia yakin dia tidak salah dengar. Lebih penting lagi, dia merasa bahwa suara ini sangatlah mirip dengan suara Clara Mo. Pemikiran ini membuat hatinya tiba-tiba tenggelam, wajahnya menjadi gelap, dan dia dengan cepat bergerak menuju ke sumber suara tersebut. Jeritan Clara Mo terus terdengar satu demi satu, membuat Nicholas Lu lebih yakin bahwa itu adalah dia. Lalu dengan cepat dia sudah berdiri di luar ruang ganti. Clara Mo, apakah kamu di dalam? Dia menepuk-nepuk pintu, lalu mundur selangkah, tiba-tiba menendangnya dan dengan keras, pintu yang terkunci pun terbuka, dan dia segera bergegas masuk. Nicholas Lu melihat Clara Mo yang ada di sudut dan ular-ular di seluruh lantai. Matanya tiba-tiba menyusut dan aura di sekujur tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan semburan menggigil, pupil hitamnya seperti jurang yang samar-samar mengedipkan cahaya merah darah. Dia tidak menyangka bahwa setelah dia pergi sebentar saja, Clara Mo akan menghadapi hal seperti itu. Nicholas Lu tidak sempat memikirkan apa yang terjadi di dalamnya. Dia mengabaikan ular-ular di seluruh lantai itu dan berjalan menuju Clara Mo di sudut. Dengan penglihatannya, dia secara alami mengenali bahwa ular-ular ini adalah ular biasa dan tidak beracun. Clara, jangan takut, aku di sini. Pada saat ini, Clara Mo sangat terkejut, wajahnya dipenuhi keringat pucat, pupilnya terbuka lebar, tidak ada kilauan cerah di dalamnya, hanya ada kepanikan tanpa akhir dan tanpa fokus. Nicholas Lu menekan keinginannya untuk membunuh,
memeluk Clara Mo di pelukannya, mengabaikan jeritan dan pemberontakannya, dengan lembut membelai punggungnya, lalu dengan lembut dan sabar membujuknya berulang kali. Tidak apa-apa, aku sudah di sini, jangan takut. Di bawah kenyamanan seperti itu, fokus mata Clara Mo berangsur-angsur kembali, dan bau familiar di nafasnya sangat melegakan otaknya yang ketakutan. Clara Mo bersandar di dalam pelukannya dan masih bisa melihat ular-ular yang bergerak di lantai itu. Mereka bergerak secara perlahan dan anggun. Meskipun tidak menyerang siapapun, namun mereka tetap membuatnya takut. Menyadari tubuhnya yang kaku, Nicholas Lu mengangkat wajahnya dan dengan lembut memberikan sebuah ciuman yang menenangkan di tengah dahinya. Maaf, aku datang terlambat. Harus dikatakan bahwa penghiburan lembut seperti ini sangatlah efektif. Clara Mo menarik nafas dalam-dalam. Meskipun dia masih ketakutan dan suaranya masih bergetar, namun itu sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Banyak sekali ular, aku takut. Dia gemetar dan berkata, air matanya mengalir tak terkendali, membuat Nicholas Lu merasa tidak nyaman. Tidak apa-apa, jangan takut lagi, ada aku di sini. Sambil Nicholas Lu berkata, dia menggendongnya secara horizontal. Sekarang, kamu tidak perlu memikirkan apapun, tutup matamu dan tidurlah, ayo kita pulang. Saat dia berkata, dia memasukkan earphone di sakunya ke kedua telinga wanita itu, sehingga musik yang lembut itu memblokir semua suara dari dunia luar. Clara Mo tidak menolak. Sangat jarang bisa berada di dalam pelukannya. Tidak realistis baginya untuk berjalan sendiri sekarang karena kedua kakinya melemas. Bagaimanapun, tidak banyak wanita yang tidak takut dengan ular. Terlebih lagi, Clara Mo baru saja dikelilingi oleh puluhan ular, menyaksikan mereka bergerak-gerak di depannya, bahkan memanjat kakinya. Jika itu adalah wanita dengan kemauan yang lemah, mungkin dia akan ditakuti secara langsung pada saat ini. Clara Mo merasa kesal malam ini. Dia memang sangat kelelahan sekarang, dia tidak ingin memikirkan apa-apa, dia hanya ingin pergi dari tempat ini secepatnya. Saat ini, ada beberapa orang yang bergegas masuk ke kamar. Pemimpinnya adalah Jordian yang telah menunggu di luar villa. Ketika Nicholas Lu masuk, dia mengirim pesan teks kepada asistennya dan memintanya untuk membawa seseorang kemari. Bos. Jordian datang bersama beberapa anak buahnya. Dia juga melihat ular-ular itu dalam sekilas, raut wajahnya tiba-tiba berubah. Melihat Clara Mo dalam pelukan bosnya, dia hampir melenyapkan semuanya dalam sekejap. Gerakan kedua tangan Nicholas Lu sangat lembut, tetapi ekspresi wajahnya sangat berlawanan. Dia memandangi ular-ular ini dengan mata dingin, dengan niat membunuh yang tersembunyi di matanya. Bab 372. Keberanianmu cukup besar. Di bawah tatapan seperti ini, hewan berdarah dingin alami seperti ular ini juga jelas merasa tidak nyaman, dan tubuhnya yang bengkok menjadi gelisah. Tangkaplah semua binatang ini dulu, dan juga, segera cari tahulah ulah siapa ini. Setelah 5 menit, aku sudah harus tahu jawabannya, ucapnya dingin. Jordian menggigil dan segera mengangguk, ya. Sepertinya hal-hal di sini belum lama terjadi. Kuncinya adalah, di villa ini ada banyak sekali kamera pengawasan yang dipasang di setiap lantai. Dalam kasus ini, maka penyelidikan akan jauh lebih mudah. Nicholas Lu membawa kelompok lain dari bawahannya dan berjalan menuju ke lantai bawah dengan amarah yang keras. Tidak membutuhkan perintahnya, para bawahan di belakangnya sudah bergerak rapi untuk memutuskan tenaga listrik yang seharusnya digunakan di perjamuan, dengan wajah dingin. Perjamuan yang awalnya dipenuhi dengan suara tawa, karena tiba-tiba diganggu, musik yang meriah pun berhenti tiba-tiba, dan perjamuan langsung dihentikan. Nicholas Lu duduk di sebuah kursi, masih memeluk Clara Mo dengan lembut di dalam pelukannya. Clara Mo masih sedikit pucat, matanya tertutup rapat, dan dia tertidur dalam keadaan linglung sambil mendengarkan musik di telinganya, tidak peduli dengan segala sesuatu yang terjadi di luar. Apa yang terjadi? Siapakah orang-orang ini? Lihatlah, Tuan Lu ada di sana, orang-orang ini jelas adalah suruhannya. Apa yang akan dilakukan Direktur Lu? Siapa yang tahu? Sebagai tuan rumah perjamuan, Wali Kota Hao mendengar laporan dari pelayannya dan bergegas datang. Benar saja, dalam sekejap, dia melihat Nicholas Lu duduk di tengah alun-alun perjamuan yang besar. Pria itu sepertinya sedang menggendong seseorang di pelukannya, dikelilingi oleh sekelompok pria yang seperti pengawal. Para tamu yang dia undang kali ini semuanya tersebar di sekitar lingkaran, menimbulkan banyak diskusi. Raut wajahnya berubah dan dia memiliki berbagai pemikiran dalam benaknya, tetapi dia benar-benar tidak tahu apa yang dimaksud Nicholas Lu.
Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, lalu segera bergegas dengan senyuman di wajahnya. Tuan Lu, aku sangat berterima kasih atas kedatanganmu ke jamuan makanku. Jika ada pelayanan yang tidak pantas dari para pelayan ini, mohon dimaafkan. Nicholas Lu memandangnya dengan dingin. Maaf? Sesuatu terjadi di situs yang kamu kelola. Apakah menurutmu kata pengampunan bisa mengimbangi itu? Wajah Louis Hao berubah dan dia merasa agak buruk. Dia lalu dengan hati-hati berkata, aku tidak tahu apa maksud dari Tuan Lu. Bisakah Anda memberitahuku secara detail? Di tengah kerumunan, Bernice Lin berdiri di samping orang tuanya, dan dia benar-benar panik sejak Nicholas Lu muncul bersama dengan orang-orangnya. Terutama melihat strategi dari para bawahannya yang begitu rapi itu, wajahnya menjadi biru. Tetapi melihat Clara Mo dalam pelukan pria itu, dia merasa takut tetapi lega. Dia takut apa yang dilakukannya akan diketahui oleh mereka. Dia juga merasa bahwa penampilan Clara Mo sangatlah lega. Dia masih berpikir dengan kejam, berharap ular-ular itu akan menggigit wanita itu sampai mati. Bernice Lin mencari berbagai alasan untuk menghibur dirinya sendiri, lagi dan lagi di dalam hatinya. Dia masih muda dan meskipun pemikirannya kejam, namun pekerjaannya masih tidak sempurna. Dia tidak kepikiran akan hal-hal seperti kamera pengawasan. Satu-satunya hal yang dapat dia pikirkan adalah dia akhirnya menangkap beberapa pelayan yang bekerja untuknya itu. Dia bahkan berpikir jika pelayan itu mengekspos dirinya, maka dia akan menolak untuk mengakuinya. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa menjebaknya tanpa bukti yang pasti. Memikirkan hal ini, Bernice Lin merasa sangat lega. Pada saat ini, Jordian berjalan datang dengan seseorang, memegang sebuah tablet di tangannya. Bos, sudah diselidiki. Ini adalah kamera pengawasan di luar ruang ganti. Bukan hanya itu, ada juga kamera pengawasan di dinding belakang lantai 2. Meskipun agak kabur, namun itu masih bisa terlihat dengan jelas. Tidak hanya itu, ada dua pria di belakang Jordian yang menyeret seorang pelayan di masing-masing tangannya. Memelintir tangannya ke belakang punggung, mulutnya tertutup dan matanya penuh kepanikan. Raut wajah Louis sangatlah buruk, tetapi di depan Nicholas Lu, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Nicholas Lu melihat ke layar di tangannya. Di dua layar monitor, satunya di luar koridor ruang ganti, meskipun percakapan antara Bernice Lin dan pelayan itu tidak dapat terdengar, namun tindakan pelayan yang mengunci pintu, serta ekspresi keduanya, orang buta juga tahu bahwa mereka sedang tidak melakukan hal yang baik. Kemudian, video pengawasan yang lain kebetulan memverifikasi hal ini. Melihat pelayan yang menuangkan sekantong ular ke dalam jendela dan mengunci jendela itu, permusuhan dari alis Nicholas Lu hampir berubah menjadi substansi. Dengan tatapan dinginnya, dia perlahan-lahan menatap kedua pelayan yang dibawa itu. Di mana orangnya? Tanyanya. Jordian secara alami tahu maksud dari bosnya. Meskipun kedua pelayan ini cukup kejam, namun mereka bukanlah dalangnya. Saat dia menoleh, dia tidak perlu mencarinya dan sudah langsung mengunci sosok merah jambu di kerumunan. Dia melambaikan tangannya dan dua anak buahnya segera berjalan menuju ke Bernice Lin. Dan di bawah tatapan panik dan ketakutannya, mereka langsung membawanya datang. Ah, apa yang ingin kalian lakukan? Lepaskan aku, biarkan aku pergi. Orang tua Bernice Lin juga tidak menyangka bahwa orang-orang itu akan langsung menangkap putri mereka, sehingga mereka langsung marah. Berhenti, atas dasar apa kalian menangkap putriku? Ibu Lin sangat marah dan ingin melangkah maju, tetapi dia dihentikan oleh tangan Nicholas Lu. Ayah Lin juga tidak bisa melewatinya, dia hanya bisa memandangi Nicholas Lu dengan marah. Tuan Lu, belum pernah terjadi masalah pada keluarga Lin kami dan perusahaan Lu. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Dia berkata. Melihat tidak ada yang menjawab, dia langsung menjadi cemas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke Hao Zhanghua. Keluarga Lin dan keluarga Hao bukan hanya kenalan keluarga, tetapi juga memiliki hubungan mertua. Bernice Lin masih memanggilnya paman, jadi dia tidak bisa hanya duduk diam. Jika itu orang lain, maka tidak apa-apa. Tetapi, pihak lain itu adalah Nicholas Lu. Tuan Lu, jika gadis ini menyinggung perasaanmu, maka aku meminta maaf atas namanya. Dia masih muda dan tidak mengerti masalah, kumohon kamu jangan perhitungan padanya. Louis Hao tahu bagaimana posisinya berasal, jadi dia sama sekali tidak berani menyinggung Nicholas Lu. Keras kepalanya hanya bisa ditahan di dalam hatinya. Orangnya sudah ditemukan, jadi Nicholas Lu juga tidak terburu-buru. Dia memandangi Louis Hao dan langsung melemparkan tablet itu kepadanya. Setelah itu, Louis Hao juga tidak berani memiliki ketidakpuasan.
Setelah dia melihat dua konten di layar itu, raut wajahnya berubah drastis. Dia tanpa sadar memandangi wanita di dalam pelukan Nicholas Lu. Terbukti dengan sendirinya, apa yang terjadi ketika dia menggabungkan barang-barang di tangannya. Nicholas Lu memandangi Bernice Lin, "Kamu cukup berani untuk menyerang istriku." Kata-katanya itu menimbulkan keributan di kalangan para tamu. Tentu saja, mereka terkejut dengan kata istri di mulut Nicholas Lu. Mereka langsung mengarahkan semua tatapan ke arah Clara Mo di dalam pelukannya itu. Pada perjamuan sebelumnya, tidak sedikit orang yang menebak identitas Clara Mo, namun mereka tidak menyangka bahwa wanita ini akan menjadi nona muda dari keluarga Lu. Meskipun mereka bingung mengapa mereka tidak pernah menerima kabar itu, namun karena Nicholas Lu telah mengakuinya secara langsung, tentu saja mereka tidak akan menganggapnya palsu. Bab 373. Tidak akan memotong. Keluarga Lu bagaikan sebuah raksasa bagi keluarga kecil seperti keluarga Lin ini, sehingga keluarga Lin tidak dapat menahan nafas setelah mendengar kata-katanya. Dari perkataannya, menurut pernyataan Tuan Lu, nyonya keluarga Lu yang tidak pernah terdengar ini, sepertinya ada hubungannya dengan putrinya yang tidak diketahui bagaimana situasinya. Pemikiran ini membuat mereka takut. Jika dia tahu, bagaimana mereka bisa tahu? Bernice Lin begitu dibuat syok oleh orang-orang Nicholas Lu ini. Dia bahkan lebih panik ketika mendengar ini, reaksi pertamanya adalah menyangkalnya dan menggelengkan kepalanya dengan keras. "Tidak. Aku tidak tahu apa yang sedang kamu bicarakan, aku tidak melakukan apa-apa." Dia melihat ke arah orang tuanya, "Ayah, Ibu, selamatkan aku, itu bukan urusanku." Dia berkata dan hendak berlari ke sana. Tetapi di detik berikutnya, kaki yang baru saja dia langkahkan itu ditendang kembali begitu saja oleh para pria di belakangnya. Nona besar yang dimanjakan, bagaimana dia bisa menahan rasa sakit seperti ini? Itu memilukan dan membuat para tamu terkejut. Mereka tidak menyangka Nicholas Lu akan begitu kejam di depan banyak sekali orang. Mereka semua ketakutan. "Putriku!" Ibu Lin berteriak keras dan ingin bergegas ke sana dengan panik, tetapi ada teriakan lagi, dan para bawahan di sekitarnya langsung menendang Ibu Lin tanpa ampun. Dua adegan yang berurutan ini benar-benar membuat kaget para pemilik usaha di kota J ini. Meskipun itu tidak diarahkan kepada diri sendiri, mereka juga tetap merasa malu. Saat ini, tempat yang tadinya terdengar banyak diskusi sekarang telah menjadi hening, tidak ada yang berani berbicara, bahkan juga tidak ada yang berani meninggalkan tempat. Melihat penampilan putrinya dan istrinya, Ayah Lin sangat marah sehingga dia menatap Nicholas Lu yang tenang itu dengan keras, sambil menggertakkan giginya. "Tuan Lu, bukankah kamu sudah keterlaluan?" Hampir setiap perkataannya keluar dari sela-sela gigi. Jordian memandangnya dengan dingin, "Tuan Lin, sebaiknya Anda membiarkan istrimu menetap di sini dengan patuh. Adapun putrimu, jika dia berani menyakiti nyonya muda dari keluarga Lu, maka dia harus bersiap untuk menanggung semua konsekuensinya." Ayah Lin tersedak, wajahnya memerah, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Louis Hao di samping tahu bahwa masalah hari ini mungkin tidak akan begitu mudah dipahami, ditambah dengan dia yang juga tidak dapat mencegah perilaku Nicholas Lu, jadi dia hanya bisa merasa cemas. Bernice Lin menatap kosong pada penampilan ibunya yang jatuh ke lantai, pikirannya tertegun, dia tidak pernah menyangka bahwa segala hal akan berkembang menjadi seperti ini. Meskipun orang tuanya sudah memberitahunya bahwa pada jamuan makan hari ini, tamu yang paling tidak boleh disinggung adalah direktur perusahaan Lu. Dia juga tahu bahwa wanita itu dibawa datang oleh direktur perusahaan Lu, tetapi dia tidak menganggapnya terlalu serius. Bernice Lin telah berpartisipasi dalam perjamuan yang tak terhitung jumlahnya sejak dia kecil, tetapi Nicholas Lu yang membawa banyak sekali orang ke acara perjamuan hari ini, itu seperti sama sekali tidak memberi muka kepada pamannya dan begitu banyak tamu, dengan keriuhan yang meriah dan tanpa keraguan. Hal terpenting adalah sikap pamannya, serta orang tuanya dan orang-orang di sekitarnya tiba-tiba menyadarkannya bahwa dia telah menyebabkan bencana yang sangat parah. Apalagi saat ibunya ditendang dan ayahnya tidak berani berbuat apa-apa, membuatnya bahkan merasa sebagian kognisinya selama bertahun-tahun itu sudah runtuh, lalu wajahnya memucat. Nicholas Lu tidak ingin menyia-nyiakan waktu terlalu banyak dengan sekelompok orang ini. Setelah melihat Jordian, pria itu pun mengerti. Mengabaikan Bernice Lin, Jordian lebih dulu menghampiri kedua pelayan itu, memandangi salah satu dari mereka, menyipitkan matanya dan berkata dengan hampa, "Tangan mana yang kamu gunakan untuk mengunci pintu?" Pelayan yang melihat adegan seperti itu terlalu takut untuk mengatakan apa-apa. Jordian mengangkat alis ketika dia melihatnya, karena tidak ingin mengatakannya, maka lupakan saja. Begitu suara itu jatuh,
Terdengar dua suara klik, dan bawahan di belakangnya tiba-tiba menjentikan tangannya. Ah! Diiringi dengan suara teriakan pendek para tamu, semuanya dikeluarkan oleh wanita pengecut. Melihat adegan ini, Bernice Lin merasa dingin di sekujur tubuhnya seperti jatuh ke dalam gudang es. Dia begitu ketakutan sampai-sampai sekujur tubuhnya kedinginan, mulutnya terbuka, dan tenggorokannya seperti kehilangan suara. Jordian memandangi pelayan satunya lagi, dengan pertanyaan yang sama, "Giliran kamu, tangan mana yang kamu gunakan untuk melepaskan ularnya?" Pelayan yang melepaskan ular itu ketakutan dengan pemandangan tadi, wajahnya memucat dan membiru. Sebelum dia tersadar, Jordian mengangguk. Juga tidak menjawab. Oke. Detik berikutnya, terdengar jeritan lagi, dan kedua tangannya juga menemui hasil yang sama. Adegan kejam ini seperti membungkam seluruh tempat. Orang-orang di sini adalah para pengusaha yang memiliki otak. Kapan mereka pernah melihat pemandangan seperti itu? Jantung mereka terus berdebar dengan tangisan. Para bos ini telah mendengar banyak hal tentang sinonim untuk Nicholas Lu, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka bertemu satu sama lainnya hari ini. Tidak pernah ada saat yang begitu jelas untuk mengenali sesuatu dengan begitu jelas. Perusahaan Lu, Nicholas Lu, tidak dapat diganggu. Setelah menyelesaikan dua udang kecil tersebut, pandangan Jordian akhirnya tertuju kepada Bernice Lin. Para tamu saling menatap dengan wajah kaku, semua orang sedang berpikir dalam benak mereka, apa yang akan dilakukan kepada nona dari keluarga Lin ini. Ada beberapa orang yang merasa bahwa Bernice Lin akan lebih menyedihkan. Namun, ada sebagian orang juga merasa karena Bernice Lin adalah putri dari keluarga Lin, maka betapapun buruknya dia, meskipun harus mengajarinya, itu juga tidak akan terlalu berlebihan. Terutama ibu dan ayah Lin, mereka tidak percaya bahwa putri mereka akan memiliki pengalaman yang sama dengan kedua pelayan itu, terutama ibu Lin yang sangat ketakutan sampai-sampai dia hampir bergegas pergi ke sana, menangis. Ayah Lin juga ketakutan. Keberaniannya yang masih berani bertanya barusan benar-benar dibuat takut oleh metode para bawahan yang keras dan tidak ragu-ragu itu, tetapi putrinya sendiri juga tidak bisa diabaikannya. Tuan Lu, putriku baru berusia 18 tahun, dia masih anak-anak, aku mohon, ampunilah dia. Jika kamu belum meredakan amarahnya, aku adalah ayahnya, kamu boleh menghukumku. Ayah Lin hampir berlutut di lantai, tanpa martabat. Jordian memandangi ayah Lin dengan acuh tak acuh, dan sudut bibirnya bahkan menimbulkan lengkungan. Jangan khawatir, Tuan Lin. Bos kami selalu adalah orang yang berprinsip, jadi orang yang tidak relevan tidak akan dilibatkan. Kata-kata ini hampir membuat ayah Lin pingsan. Bernice Lin sudah lama ketakutan. Mata Nicholas Lu juga tertuju padanya. Dia tiba-tiba kembali ke akal sehatnya, kakinya melemah dan dia tidak bisa berdiri. Pikirannya dipenuhi dengan nasib kedua pelayan itu, lalu dia menggelengkan kepalanya, tidak, jangan datang kepadaku. Aku salah, aku tidak akan berani lagi, biarkan aku pergi, aku tidak mau memotong tanganku, aku tidak mau. Dia menyesalinya dan tidak pernah begitu menyesal seperti saat ini, menyesal karena telah memprovokasi seseorang yang tidak seharusnya disinggung. Nicholas Lu menatapnya dan berkata dengan ringan, jangan khawatir, tanganmu tidak akan dipotong. Bernice Lin terpana. Ayah Lin dan Ibu Lin, termasuk Louis Hao, tercengang sesaat. Segera, ada harapan di mata mereka, mengira bahwa Nicholas Lu menghukum kedua pelayan tersebut dan tidak akan menghukum Bernice Lin. Namun, apakah itu mungkin? Jordian melihat ekspresi dari mereka dengan sedikit ironi yang berkedip di matanya, mengangkat tangannya, lalu salah satu anak buahnya maju, mengeluarkan dua tali dan kemudian mengikat tangan Bernice Lin beserta dengan kakinya. Bab 374. Hukuman yang mengerikan. Ah! Apa yang akan kamu lakukan? Lepaskan aku, lepaskan. Terhadap rasa takut yang tidak diketahui, semua orang akan takut, terutama setelah melihat dua pelajaran dari masa lalu. Itu menimbulkan ketakutan yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Jordian mengeluarkan sebuah botol kaca transparan kecil dengan bubuk putih di dalamnya. Tidak ada yang tahu apa itu. Dia membuka mulut botolnya dan menaburkannya di rumput di bawah kakinya. Segera, bubuk putih yang ditaburkan itu membentuk lingkaran yang cukup besar untuk 5 atau 6 orang dewasa untuk berdiri bersama, mengikat salah satu anak buah Bernice Lin, lalu segera menggendongnya dan melemparkannya ke dalam lingkaran. Seorang bawahan lain berjalan datang dengan sebuah kantong plastik hitam di tangannya dan berdiri di luar lingkaran, menunggu perintah kapan saja. Sudut mulut Nicholas Lu memandangi wanita di dalam lingkaran yang terus berteriak dan meronta. Busur es muncul di sudut mulutnya. Jangan khawatir, kamu pasti akan puas dengan hukuman ini. Karena kamu sangat menyukai ular,
maka biarkanlah mereka bermain denganmu. Kata-kata ringannya masuk ke telinga Bernice Lin. Wajahnya menjadi kaku, kemudian dia teringat akan sesuatu, wajahnya pucat, lalu dia berteriak dengan sekuat tenaga dan terus menggelengkan kepalanya. Kedua wajah ayah dan ibu keluarga Lin berubah menjadi buruk. Tidak peduli bagaimana mereka memohon belas kasihan, itu tidak ada gunanya. Mereka hanya bisa melihat putri tunggal mereka mengalami siksaan. Louis Hao berkeringat dingin, tetapi dia masih tidak mengatakan apa-apa. Dia telah mencoba untuk menyelamatkan Bernice Lin, tetapi karena tidak ada yang bisa dia lakukan, mengapa harus repot-repot? Dia sudah berpikir dengan sangat jernih. Saat kata-kata Nicholas Lu jatuh, bawahan yang memegang kantong plastik hitam itu segera melangkah ke depan, membuka mulut plastiknya, dan tiba-tiba membaliknya. Tiba-tiba, bayangan hitam yang tipis pun berjatuhan secara bertumpuk, semuanya jatuh di wajah dan tubuh Bernice Lin. SSHH. Jeritan ketakutan terdengar satu demi satu di antara para kerumunan, tetapi suara mereka segera ditutupi oleh jeritan runtuhnya Bernice Lin. Para tamu berpikir bahwa nasib kedua pelayan tadi sudah cukup buruk, tetapi pada saat ini, itu baru benar-benar mengejutkan. Karena bubuk tadi itu, ular-ular ini tidak dapat meninggalkan lingkaran yang telah ditetapkan, dan tali yang mengikat tangan dan kaki Bernice Lin telah direndam dalam obat cair khusus. Obat cair ini tidak memiliki efek khusus, tetapi ia memiliki daya tarik yang fatal bagi ular. Semua orang menonton dengan ketakutan. Di dalam lingkaran, ular-ular hitam itu terus mengelilingi di sekitar Bernice Lin dengan bersemangat naik turun dari pakaiannya. Adegan itu bisa menakuti orang sampai mati, jangankan seperti Bernice Lin ini. Rangsangan yang digunakan untuk menangani seorang gadis muda yang baru saja dewasa semacam ini memang sedikit kejam, tetapi bagaimana Nicholas Lu bisa peduli? Selama dia teringat ketika dirinya memasuki ruang ganti dan melihat penampilan Clara Mo tadi, dia tidak sabar untuk membunuh Bernice Lin. Perjamuan semarak yang awalnya ramai masih dikelilingi oleh lampu-lampu. Begitu banyak orang berkumpul bersama, tetapi itu sunyi, dan hawa dingin yang tak terhapuskan muncul di hati setiap orang. Mereka tahu bahwa pemandangan hari ini tidak akan pernah bisa dihilangkan dari pikiran mereka. Ibu Lin begitu ketakutan sampai-sampai dia menangis dan pingsan. Kamu seharusnya bersyukur karena yang bawahanmu tangkap adalah ular-ular yang tidak berbisa, jika tidak. Suara samar Nicholas Lu terdengar lagi. Meskipun dia belum selesai berbicara, namun maksudnya dapat dipahami. Jika ular-ular ini berbisa, maka Bernice Lin pasti akan lebih sengsara dari saat ini. Bernice Lin tidak dapat menjawab kata-katanya, dia bahkan tidak bisa mendengar suara-suara di sekitarnya karena tidak ada yang lain selain ketakutan yang dalam di dalam hatinya. Sentuhan berminyak di sekujur tubuhnya, bau yang tidak bisa hilang di hidungnya, dan suara aprikot yang dimuntahkan di telinganya. Semua ini baginya seperti kutukan yang akan membuat otaknya tersegel dengan dalam. Ketika ketakutannya mencapai batas tertentu, pandangan Bernice Lin menjadi hitam dan dia pun pingsan. Nicholas Lu menyipitkan matanya dan mendengus dingin, karena sudah pingsan, maka kamu beruntung. Jika tidak, aku akan membiarkanmu menelan ular-ular ini. Kata-katanya menyebabkan retakan yang luar biasa di wajah para pria dan wanita yang hadir. Tidak ada yang meragukan apa yang dia katakan, juga tidak ada yang meragukan apakah dia berani melakukannya atau tidak. Semuanya tadi sudah cukup dikonfirmasi bahwa apa yang dia katakan itu adalah benar. Semua orang tidak bisa membantu tetapi berpikir tentang bagaimana ular-ular ini akan secara paksa dimasukkan ke dalam mulut seseorang. Uek. Hampir setengah dari tamu wanita menutup mulut mereka, perut mereka terasa mual. Hampir semua gadis-gadis kaya di kota J berkumpul di sini hari ini. Adegan hari ini membuat gadis-gadis itu meneteskan mata air, lalu dengan cepat menghilangkan pemikiran di benak mereka. Mereka sekarang hanya merasa bahwa Nicholas Lu sangatlah menakutkan, pria itu telah meninggalkan jejak yang sangat membekas di hati para wanita malam ini. Sekarang setelah dia membalaskan dendam Clara Mo, Nicholas Lu juga tidak menunggu lama. Dia langsung membawa asisten dan bawahannya melangkah pergi, tidak ada yang berani menghentikannya. Setelah dewa wabah ini pergi, semua orang merasa lega. Bernice. Suara jeritan keras melintas di langit dan membuat semua orang terkejut, hanya untuk melihat ayah Lin berteriak dan berlari ke arah Bernice Lin, lalu dengan keras dia memukul ular-ular itu. Jika itu dulu, kulit kepalanya pasti akan mati rasa ketika melihat ular-ular ini. Tetapi pada saat ini, dia tidak peduli tentang apapun, dia hanya sangat mengkhawatirkan putri satu-satunya. Meskipun ular-ular ini tidak berbisa, namun siapa yang bisa menjamin bahwa jika putrinya digigit di tubuhnya, apa yang akan terjadi jika dia diracuni?
Karena tidak ada lagi bintang jahat seperti Nicholas Lu, maka keberanian dan emosi semua orang pun mulai tenang. Melihat ini, mereka tidak segera pergi, tetapi mengelilingi mereka sedikit demi sedikit, merasa sangat simpatik kepada Ayah Lin. Cepat panggil dokter. Bernice, jangan menakuti ayah. Louis Hao merasa gelisah dan segera tersadar, dia lalu meminta pelayan untuk memanggilkan dokter. Orang-orang yang datang hari ini semuanya adalah orang-orang hebat. Jadi, pesta yang dia selenggarakan secara alami akan selengkap mungkin. Untuk berjaga-jaga, dokter keluarga tinggal di dalam manor. Dokter keluarga segera dipanggil. Dia berada di atas manor dan tahu tentang apa yang terjadi di bawah. Dia memeriksa tubuh Bernice Lin, kemudian melihat wajah dan pupilnya. Ketika kelopak matanya dibuka, banyak orang di sekitar yang melihat sesuatu dengan mata tajam mereka, dan mereka terkejut. Tidak ada yang memperhatikan sebelum Bernice Lin pingsan. Pada saat ini, dia baru melihat bola matanya berdarah. Tidak hanya itu, bagian putih matanya berlumuran darah kecil yang tampak mengerikan. Wajah dokter keluarga itu agak serius, kedua matanya. Ayah Lin terkejut, "Dokter, apa maksudmu? Ada apa dengan mata anakku?" Dokter menghela nafas. Dia melihat apa yang baru saja dialami Bernice Lin. Pada saat ini, menghadapi kedua mata merah darah ini, tebakan di dalam hatinya bisa lebih diverifikasi. Bab 375. Memelukmu tidur. Nona Lin sangat terstimulasi dan pendarahan di bola matanya juga disebabkan oleh hal ini. Bisa menjadi seperti ini, jelas karena otaknya mengisi kembali saraf tertentu, yang 80% diantaranya mungkin berdampak signifikan. Mata, otak, semua ini adalah hal-hal yang sangat penting bagi tubuh manusia. Meskipun dokter keluarga tidak mengatakannya dengan jelas, namun di hati Ayah Lin sudah ada firasat buruk. Benar saja, dokter keluarga perlahan-lahan berkata, darah pada bola matanya sudah sangat mempengaruhi retina. Setelah Nona Lin bangun, penglihatannya akan terpengaruh sampai batas tertentu dan mungkin akan muncul kebutaan. Ada juga suplemen otak. Tentu saja, ini membutuhkan pemeriksaan yang detail, tetapi saraf okuler dihancurkan dengan cara ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa saraf pusat yang terhubung ke suplemen otak akan berdampak, tetapi sejauh mana tidak diketahui. Jika ini serius, dokter keluarga tidak melanjutkannya, tetapi menghela nafas tak berdaya. Meskipun kata-katanya belum selesai, namun maksudnya sudah jelas. Retinanya terdampak, artinya dia bisa menjadi buta, ditambah dengan otaknya yang terdampak, bukankah dia mungkin saja menjadi orang bodoh? Hasil yang mengerikan ini kembali mengejutkan semua orang. Ayah Lin seperti lebih bodoh. Dan pada saat ini, bahkan jika Nicholas Lu mengetahui hasilnya, dia juga tidak akan peduli sama sekali, atau justru yang dia inginkan adalah hasil seperti ini. Jika membuatnya kesal, bagaimana hukuman kecil bisa menghilangkan amarah di hatinya? Di dalam mobil, Clara Mo masih memakai headphone, berbaring di dalam pelukannya dengan mata tertutup, tidak bergerak, wajahnya masih pucat seperti sudah tertidur. Tetapi Nicholas Lu tahu bahwa dia tidak tidur, melainkan sejak dia membereskan ketiga orang itu sampai akhir, Clara Mo seperti tidak mendengar apapun. Hanya ada satu kemungkinan untuk situasi seperti ini. Clara Mo tenggelam dalam pemikirannya sendiri dan indranya menghindari segala sesuatu dari dunia luar, di mana ini membuatnya tidak bisa untuk tidak mengerutkan kening. Malam hari, di kamar yang gelap, Clara Mo sedang berbaring di tempat tidur sendirian. Saat ini, dia tidak bisa tidur nyenyak. Dalam mimpinya, dia terus berlari tanpa henti di sebuah hutan putih berkabut. Di belakangnya, suara erangan sangatlah jelas. Dia menoleh ke belakang dan melihat seekor ular piton raksasa yang melayang di sekitar tubuhnya, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Melihatnya melihat ke arahnya, ular itu membuka mulut besarnya tanpa ragu-ragu. Gigi tajamnya bersinar di kegelapan malam dan mulut merah darahnya membuat orang seperti melihat ke jurang. "Tidak, jangan kejar aku, ah!" Dengan sebuah teriakan, dia membuka matanya sambil berkeringat deras, tiba-tiba dia bangkit dan duduk dari tempat tidur, merasa panik dan tidak yakin. Nicholas Lu tidak melihatnya. Di atas sofa di kamar, selalu ada sosok yang duduk di dalam bayangan. Setelah mendengar suaranya, dia segera bergegas ke tempat tidur dan memeluknya di pelukannya. Nicholas Lu khawatir dia tidur sendirian, takut wanita itu akan takut, jadi dia memutuskan untuk mengawasinya tidur malam ini. Melihat penampilan Clara Mo, jelas-jelas dia mimpi buruk. "Clara, aku di sini. Jangan takut, itu hanya mimpi, mimpi itu palsu."
Clara Mo memandangi Nicholas Lu, melihat lingkungan sekitarnya, lalu perlahan-lahan menjadi tenang. Dia juga mengingat semua yang terjadi di perjamuan. Dia memejamkan matanya dengan keras, menarik nafas dalam-dalam, dan membukanya lagi. Terima kasih, aku jauh lebih baik. Suara parau itu membuatnya terbatuk ringan. Nicholas Lu menyuapinya beberapa teguk air dan menatapnya dengan wajah tenang. Setelah meletakkan cangkir, dia memeluk pinggangnya, membalikkan badan dan memeluknya sambil berbaring di tempat tidur. Aku akan memelukmu. Jangan khawatir, aku tidak akan membuat gerakan apapun. Suaranya rendah dan tidak bisa ditolak. Dia mengencangkan kekuatannya secara agresif, lalu keduanya berpelukan dengan mesra. Clara Mo secara alami merasa salah, tetapi dia memang benar-benar takut. Kata-kata Nicholas Lu membuatnya rileks dan berhenti memberontak, tubuhnya yang kaku juga menjadi rileks. Rasa kantuk datang dengan cepat dan membuatnya tertidur lagi sampai subuh. Beberapa hari berlalu dalam sekejap. Bayangan yang ditinggalkan oleh pesta itu benar-benar lenyap di hati Clara Mo, semuanya sudah seperti biasa. Hari ini adalah hari yang penting bagi perusahaan Lu, karena mereka akan menyambut beberapa tamu dari negara M untuk membahas kerjasama bisnis. Masuk akal bahwa tamu seperti itu biasanya akan disambut di markas besar ibu kota. Namun tidak mungkin, siapa suruh CEO perusahaan Lu lebih memilih bertahan di distribusi perusahaan Lu di kota J sehingga beberapa eksekutif senior di kantor pusat harus datang ke kota J untuk menyambut tamu-tamu ini. Segera, beberapa tamu asing berambut pirang pun tiba. Ada sekitar 10 orang di barisan itu, kecuali 2 gadis muda yang terkemuka di tengah, sisa yang lainnya adalah orang asing paruh baya berusia 40-an yang mengenakan jas. Di dalam departemen desain. Karena Nicholas Lu, Clara Mo mempelajari ilmu pengetahuan lebih cepat dari jadwal dan mengetahui asal-usul dari orang-orang ini. Beberapa perusahaan desain pakaian skala besar di negara M adalah bisnis keluarga, dan industri pakaian di negara mereka hampir dimonopoli oleh bisnis keluarga besar ini. Dan orang-orang yang datang hari ini adalah salah satu dari usaha keluarga ini, yaitu keluarga Horton. Kedua gadis muda itu adalah putri dari keluarga Horton. Yang satu bernama Tina dan satunya lagi bernama Fanny. Yang lainnya, 2 diantaranya adalah paman dari keduanya, dan sisanya adalah orang-orang tertinggi di perusahaan mereka. Clara mau melihatnya sebentar, lalu mengalihkan pandangannya kembali untuk melakukan urusannya sendiri. Bagaimanapun, tamu-tamu ini tidak ada hubungannya dengannya. Tetapi, apa? Clara Mo menatap Nicholas Lu yang sedang duduk di kursi, dia memucat karena syok. Setelah para tamu itu pergi, dia dipanggil ke kantor CEO dan kemudian diberitahu bahwa orang-orang ini akan berjalan-jalan di kota J selama 2 hari sebelum secara resmi membahas mengenai kerjasama. Selama 2 hari berjalan-jalan ini, Nicholas Lu memutuskan untuk mengizinkannya mewakili perusahaan Lu sebagai tuan rumah, dan membawa kedua wanita Horton itu berjalan-jalan di kota J. Jangan khawatir, putra kita akan menemanimu. Nicholas Lu mengedipkan mata padanya. Tidak, aku tidak akan membawa mereka, carilah orang lain. Clara Mo buru-buru menolak. Bagaimana dia berkompeten untuk pekerjaan ini? Tidak ada jalan lain. Aku perlu mencari seseorang dengan identitas yang cukup untuk keluar, sehingga itu juga akan menunjukkan ketulusan dari perusahaan kita. Nicholas Lu membuka matanya dan berkata tidak masuk akal. Aku hanya seorang desainer kecil, apalah identitasku? Ya, bukankah ada asisten Jordi? Dialah kandidat yang paling cocok. Kamu adalah calon istriku, ibu dari anakku, jadi bagaimana bisa asisten itu dibandingkan denganmu? Clara Mo memerah dengan cepat dan tidak bisa membantu tetapi memelototinya, kamu diamlah. Calon istri apa, omong kosong? Nicholas Lu merangkulnya dan mengangkat bahu dengan senyuman pesona. Aku sudah memberitahu mereka bahwa istriku akan mengajak mereka menikmati pemandangan kota J besok. Aku sang CEO yang bermartabat tentu saja tidak boleh mengingkari janji. Clara Mo. Dia mengertakkan gigi dengan marah dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Kalau begitu, ya jangan berbicara omong kosong. Nicholas Lu juga tidak berbicara, hanya menatapnya seperti itu, dengan senyuman di bibirnya, dan pupilnya yang berwarna tinta seperti menarik perhatian orang-orang. Bab 376. Wanita gila. Di bawah tatapan seperti itu, Clara Mo tidak berdaya dan meninggalkan kantor dengan sedikit sedih. Dia hampir menyadari tugas melayani tamu asing sebagai nyonya rumah ini. Di lantai atas hotel, di dalam sebuah suite mewah, salah satu pintu terbuka dan sosok putih berjalan keluar.
Setelah Giselle membersihkan diri, matanya yang dingin melihat ke arah pintu yang berlawanan, cahaya redup melintas di bawah matanya, dia berjalan mendekat, mengangkat tangannya dan kemudian mengetuk pintu dengan ringan. "Fanny, apakah kamu sudah bangun?" Suara lembut itu bercampur dengan sedikit kehati-hatian, sama sekali tidak cocok dengan ekspresi wajahnya saat ini. Giselle tidak mendengar suaranya, mengerutkan bibirnya, dengan lembut membuka kenop pintu, berjalan masuk, dan sedetik berikutnya, ada sesuatu yang terbang ke arahnya dengan cepat. Dengan keras, benda yang dilemparkan itu menghantam dinding di belakang Giselle dan hancur berkeping-keping. Di saat yang sama, suara tidak sabar terdengar dari dalam. "Siapa yang mengizinkanmu masuk dan menggangguku? Keluarlah." Dia sangat familiar dengan suara ini, itu adalah adik perempuannya, Fanny. Setelah dia menunduk dan melihat ke belakang, sebuah asbak kaca transparan telah pecah di atas lantai. Karena jaraknya yang begitu dekat, beberapa pecahan pun memantul ke belakang lehernya, menyebabkan rasa kesakitan. Jika bukan karena dia bereaksi cepat tadinya, maka benda ini pasti sudah akan mengenai kepalanya. Memikirkan hal ini, kelopak mata Giselle terkulai menutupi cahaya suram di dalamnya. Dia kemudian mengangkat matanya, ada cahaya yang jelas di matanya disertai dengan rasa takut yang jelas seperti cahaya yang suram tadi, hanya saja matanya bersinar. Giselle tidak ragu-ragu, berbalik dan berjalan keluar. Setelah itu, rasa kantuk Fanny juga menghilang banyak, tetapi rasa marah dan tidak bahagianya karena diganggu oleh orang-orang masih tetap ada di antara alisnya. Giselle mengatur semua sarapan yang diantarkan dari hotel, dan Fanny berjalan keluar mengenakan baju tidurnya yang berenda seksi. "Fanny, kamu sudah bangun, ya? Ayo kita sarapan." Matanya berpaling dan dia berkata dengan lembut, "Maaf karena mengganggu tidurmu tadi, tetapi orang-orang dari perusahaan Lu akan datang hari ini, jadi sebaiknya kita bersiap lebih awal." Fanny meliriknya dengan tidak senang dan mendengus jijik, "Bersiap apa? Apakah menurutmu semua orang sama denganmu? Kita datang ke sini untuk membicarakan kerjasama. Merupakan kehormatan bagi mereka untuk dipilih, jadi CEO dari perusahaan Lu akan datang dan kamu harus menunggu dengan patuh." Giselle tersenyum dan mengangguk di sepanjang jalan, "Adikku benar, akulah yang terlalu banyak bicara." "Ya, baguslah jika tahu." Fanny memelototinya dengan dingin. Pada saat ini, bel pintu berbunyi. Giselle berjalan pergi untuk membuka pintu, lalu seorang pria berdiri di luar. "Nona, Nyonya Lu telah tiba," dia menunggu di lantai 1. "Oke, kami akan segera turun." Lantai bawah hotel. Claramo dan Adam Lu duduk di meja makan. Di belakang mereka, berdiri 5 pria dengan pakaian santai. Mereka adalah pengawal yang mengikuti si kecil setiap saat. "Bu, kapan kita bisa pergi bermain?" tanya Adam Lu. "Kita harus menunggu 2 tamu dulu." Claramo memeriksa waktu. Mulut Adam Lu terkulai. Dia bersedia ikut, murni karena dia bisa mengikuti Claramo. Dia yang awalnya sedang dalam mood yang baik, sekarang semuanya itu hilang karena 2 wanita yang tidak bisa dijelaskan. Sebelum mereka bertemu, 2 gadis muda dari keluarga Horton itu sudah meninggalkan kesan yang sangat buruk kepada Adam Lu. Untungnya setelah beberapa saat, 2 sosok yang satunya putih dan satunya merah, muncul di aula secara bergiliran, lalu berjalan datang ke arah mereka. Ketika Fanny melihat Claramo, dia menatapnya dari atas ke bawah tanpa rasa sungkan, dan wajahnya menjadi dingin. Sebagai putri kecil dalam keluarga, dia dibesarkan dengan dimanjakan oleh semua jenis harta, ditambah dengan alasan kepribadian. Fitur wajah Claramo yang indah dan cantik ini membuatnya sangat tidak bahagia pada pandangan pertama. Claramo tersenyum seolah-olah tidak menyadarinya, keduanya adalah Nona Giselle dan Nona Fanny dari keluarga Horton, kan? "Halo, namaku Claramo. Selamat datang di kota J." Giselle tersenyum ramah padanya. Fanny meliriknya dengan jijik, menatapnya dengan tidak jelas, "Karena kamu yang menemani kami hari ini, baiklah, bawalah ini." Saat dia berbicara, dia meletakkan tas tangannya di atas meja. Claramo tertegun sejenak, mengerutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa, dan tentu saja juga tidak mengambil tasnya. Jika dia adalah seorang karyawan, dia pasti tidak akan perhitungan dengan pihak lain dan akan langsung mengambilnya. Tetapi kemarin, Jordian juga memberitahunya bahwa dia telah menjelaskan kepada pihak lain bahwa kali ini dia akan menyambut mereka sebagai istri Nicholas Lu dan nyonya keluarga Lu. Dengan kata lain, ketika pihak lain dengan jelas mengetahui identitasnya, tetapi masih ada gerakan seperti itu, maka itu jelas disengaja. Dia sedikit tidak berdaya, tidak tahu di mananya dia telah menyinggung pihak lain, dan sedang berpikir tentang bagaimana harus menghadapinya.
Adam Lu di samping mengerutkan kening dan memberi isyarat kepada pengawal di belakangnya. Pengawal segera muncul sendirian, melangkah maju, bersiap mengambil tas, tetapi dia dihentikan oleh Fanny. "Kamu siapa? Apakah kamu memenuhi syarat untuk menyentuhnya? Juga, aku memintanya untuk membawakannya untukku." Wajah si kecil itu merosot. "Hei, wanita jelek, siapa yang kamu perintahkan? Kami sudah memberimu muka dengan membuang waktu untuk menemani kalian. Kamu jangan tidak tahu malu." Setelah dia selesai berbicara, dia langsung mengambil tas di atas meja dan melemparkannya ke arahnya tanpa bersikap sopan. Raut wajah kelima pengawal di belakang mereka tetap tidak berubah, tetapi raut wajah Clara Mo dan Fanny berubah. Clara Mo khawatir karena bagaimanapun juga, pihak lain masih bekerja sama dengan perusahaan Lu. Jadi, tampaknya ini tidak pantas untuk bersikap tidak menyenangkan sebelum membahas. Fanny hampir gila karena emosi, dia dengan kejamnya menendang tas yang jatuh ke lantai itu. Dari kecil sampai sekarang, tidak ada yang berani memperlakukannya seperti ini. Dia mengusap telapak tangannya yang sakit, kedua matanya hampir menyemburkan api. "Kamu bajingan kecil, siapa yang kamu sebut wanita jelek? Kamu mencari mati, ya?" Dia bahkan maju dan langsung melakukan sesuatu. Kelima pengawal di belakangnya secara alami tidak membiarkan tuan kecil mereka menderita, mereka lalu melangkah maju untuk menghentikannya. Si kecil itu menatapnya, menjulurkan lidah, dan meletakkan tangannya di pinggul. "Cih, tentu saja wanita jelek itu untuk memanggilmu. Apakah kamu keluar tanpa melihat cermin? Jangan menakuti orang jika kamu terlihat begitu jelek. Itu membuatku takut tetapi itu membunuh bunga-bunga di tanah air." Mulut Clara Mo bergerak-gerak, merasa bahwa tugas hari ini diperkirakan akan sangat sulit. "Nona Fanny, maaf, anakku masih kecil, jangan terlalu mempedulikannya. Sekarang sudah telat, ayo kita pergi." Wajah Fanny menjadi pucat dan marah. "Apa maksudmu? Bajingan ini berani memarahiku. Inikah cara keramahan perusahaan Lumu?" Sebutan yang ada di mulutnya tidak hanya membuat wajah Clara Mo menjadi jelek, tetapi wajah kelima pengawalnya juga tenggelam. Wanita ini benar-benar menjijikan. Adam Lu menyindirnya dengan sinis, lalu menggandeng Clara Mo. "Bu, jangan menghiraukan wanita gila ini. Ayo pergi, biarkan dia tinggal di sini sendirian." Bab 377. Orange jahat melapor. "Pergi." Clara Mo sedikit ragu-ragu tetapi masih ditarik pergi oleh putranya. Adam Lu langsung membawa ibunya kembali ke perusahaan. Dia tidak perlu menebak karena dia tahu wanita gila itu pasti akan mengajukan keluhan. Benar saja, begitu kedua orang itu memasuki pintu perusahaan, Adam Lu sudah menerima telepon dari Jordian, lalu mereka langsung naik lift ke kantor puncak. Wanita gila itu seharusnya juga baru saja tiba, dan bahkan sebelum mereka masuk, mereka sudah mendengar keluhan terbalik dari Nona Fanny ini. Putra Tuan Lu masih kecil, tetapi dia sudah mengumpat begitu bertemu orang, dia bahkan melemparkan tasku ke lantai. "Aku benar-benar tidak tahu keluarga macam apa yang mengajarinya. Tuan Lu, juga istrimu, tidak apa-apa jika dia hanya berdiri di samping dan tidak menahannya, tetapi dia juga tidak menyuruh pengawal kalian untuk menghentikannya. Ternyata, begitulah cara perusahaanmu memperlakukan para tamu. Paman, istri dan anak Tuan Lu terlalu berlebihan. Kami di sini untuk membicarakan kerjasama, bukan untuk marah. Kami tidak menginginkan pasangan seperti itu." Pemikiran Fanny sangatlah sederhana. Menurutnya, keluarganya datang ke sini dengan kerjasama kali ini untuk memilih pasangan yang mampu dan berkualitas. Dengan kata lain, inisiatif ada di tangan mereka, suatu kehormatan besar bagi orang-orang di sini untuk bekerja sama dengan keluarganya, sehingga semua hal dan orang-orang yang membuatnya tidak nyaman adalah tidak diperbolehkan. Kemarahan yang dia terima dari Clara Mo dan Adam Lu seharusnya secara alami harus dilampiaskan oleh CEO Lu ini, karena itulah yang terbaik. Kerjasama luar negeri kali ini sangat penting bagi kedua partner, sehingga orang yang bisa datang ke sini sebagai perwakilan tentu saja tidak main-main. Donny Horton tidak hanya adalah paman Fanny, tetapi juga tokoh penting dalam keluarga Horton yang memegang bagian dari kekuasaan yang sebenarnya. Dia juga sangat mengenal keponakannya ini dengan sangat baik. Oleh karena itu, setelah mendengarkan rentetan pengaduan yang dilontarkan oleh keponakannya tersebut, hatinya sangat jelas bahwa keadaan sebenarnya mungkin tidak demikian. Tidak ada ekspresi di wajahnya, tetapi karena ini juga berhubungan dengan muka keluarga Horton, maka dia juga perlu menyelesaikan masalah ini. Donny menepuk-nepuk tangan keponakannya untuk membuatnya merasa nyaman, lalu memandangi Nicholas Lu. "Tuan Lu, aku benar-benar minta maaf. Keponakan kami, Fanny, selalu berbicara lebih terus terang.
Mohon jangan keberatan. Namun, jika Nyonya Lu tidak ingin menemani Fanny, boleh katakan saja. Kami juga tidak akan terlalu memaksakan. Ini yang dikatakan Fanny. Adam Lu mendengus dingin, menarik tangan ibunya dan berjalan masuk. Kamu benar, kami benar-benar tidak ingin menemani keponakanmu itu. Kemunculan mereka menarik perhatian semua orang, dan Fanny semakin memelototi. Nicholas Lu selalu memiliki wajah tanpa ekspresi. Dia tiba-tiba tersenyum ketika melihat Clara Mo, meminta kedua orang itu untuk datang, lalu dia menarik Clara Mo dan duduk di sampingnya. Meskipun Clara Mo merasa canggung, namun dia tidak akan menyangkal wajahnya di depan banyak orang. Apalagi dengan kehadiran Nicholas Lu, dia juga tidak perlu khawatir dengan masalah ini. Donnie memandangi Adam Lu dengan tidak jelas, ini adalah tuan muda perusahaan Lu kan? Aku tidak tahu apa maksud dari perkataan tuan muda barusan. Adam Lu memandangi tubuh kecilnya, merasa agak pendek dan tidak mengesankan, jadi dia segera meminta pengawal di belakangnya untuk mengangkatnya untuk langsung duduk di atas meja. Dia menyilangkan betisnya, kedua tangannya di sekitar dada, mata besarnya yang cerah menatap lurus ke arah Donnie. Dia tidak hanya tidak menunjukkan rasa takut, melainkan meliriknya begitu saja, dan kemudian menutup mulutnya. Orang tua, wanita itu adalah keponakanmu, kan? Kalau begitu, aku berharap Anda akan menjaga keponakanmu baik-baik agar tidak sembarangan menggigit orang seperti anjing gila. Guru kami pernah mengatakan bahwa jika anjing gila menggigit orang, maka orang itu akan terkena rabies yang sangat mengerikan. Semua orang, kecuali Nicholas Lu, tidak ada yang menyangka bahwa si kecil ini akan begitu berani dan tidak bermoral untuk mengatakan hal-hal seperti itu, juga masih berterus terang, yang membuat seluruh ruang pertemuan tiba-tiba menjadi sunyi. Wajah Donnie merosot dan Fanny semakin menggigil. Sambil menunjuk ke arahnya, wajahnya pucat. Diam kamu, siapa anjing gila? Siapa yang kamu marahi? Tiba-tiba, dia menatap Nicholas Lu. Tuan Lu, lihatlah baik-baik. Inilah putramu yang baik. Cih, ternyata matamu bagus, tentu saja aku anak ayahku yang baik. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengatakannya. Adam Lu berkata dengan marah. Setelah dia selesai berbicara, si kecil itu menatap Nicholas Lu dan juga mulai mengeluh. Ayah, biar ku beritahu, wanita ini sangatlah menyebalkan. Aku dan ibu menunggu mereka di bawah hotel untuk waktu yang sangat lama. Hasilnya, begitu dia turun, dia memperlakukan ibu sebagai pelayan dan langsung melemparkan tasnya yang rusak ke depan kami, menyuruh ibu untuk membawakan tasnya. Dia juga mengatakan bahwa tidak ada orang lain yang boleh membawanya, kecuali ibu. Mulut kecil Adam Lu berdenyut-denyut dan dia berbicara dengan jelas, lalu dia menoleh dan memelototi Fanny dengan jijik. Kamu pikir kamu siapa? Kamu ingin ibuku membawakan tasmu? Benar-benar gila. Pria kecil itu kemudian mengeluh, tidak hanya itu, dia juga memarahiku. Omelan itu sangat buruk sampai-sampai semua orang di aula juga mendengarnya. Ayah, kualitas diri dari wanita ini sangatlah buruk. Keluarga yang bisa mendidik wanita seperti ini mungkin saja tidak akan memiliki kualitas yang tinggi juga. Lebih baik jangan bekerja sama dengan orang seperti ini. Keluarga Horton di negara M ingin bekerja sama dengan perusahaan Lu mereka, tentu saja kontak kedua pihak ini bukanlah yang pertama kali. Hal ini telah dimulai 6 bulan yang lalu. Dia secara alami menyelidiki pasangannya dengan cermat. Justru karena dia tahu seperti apa Nona Fanny dari keluarga Horton ini, dia baru membiarkan putranya untuk menemani. Dengan adanya putranya, Clara Mo pasti tidak akan menderita. Tetapi, dia tidak menyangka bahwa wanita itu bahkan tidak punya keraguan, dia akan melakukan apapun yang dia inginkan. Tidak tahu apakah dia benar-benar bodoh atau terlalu percaya diri, Dia memandangi Donnie tanpa ekspresi dan sedikit mengernyitkan alisnya. Tuan Donnie, aku berniat baik membiarkan istri dan anakku untuk menemani keponakanmu, tetapi sekarang tampaknya niat baikku ini sudah tidak diperlukan. Donnie mengerutkan keningnya dan raut wajahnya agak buruk. Tidak peduli apakah itu terhadap Nicholas Lu atau Fanny, dia merasa marah, tetapi dia juga tahu prioritasnya. Fanny tidak tahu, tetapi dia masih tahu betul bahwa perusahaan Lu ini tidak seperti yang dikatakan oleh keponakannya. Bisnis keluarga mereka berkembang pesat di negara M, tetapi juga setara dengan keluarga besar lainnya sehingga sulit untuk memutuskan keseimbangan ini. Dengan cara ini, jika ingin mengembangkan bisnis, maka hanya dapat terfokus di negara lain. Negara China adalah sebuah celah yang sangat besar, dengan jumlah penduduk yang besar dan permintaan yang tinggi. Jika sepotong kue dapat dibagi, maka keuntungannya akan sangat besar.
Dan perusahaan Lu ini, walaupun sebelumnya tidak ada kerjasama satu sama lain, namun keluarga Horton juga pernah mendengar satu sama lain. Lagi pula, negara M juga memiliki anak perusahaan Lu yang skalanya tidak terlalu kecil. Bab 378. Bawa kembali untuk diajari. Industri perusahaan Lu tidak hanya tersebar di banyak negara, tetapi juga terlibat dalam berbagai bidang. Berbeda dengan keluarga Horton, hampir 70 hingga 80% bisnis utama mereka adalah di industri pakaian. Jika memang perlu menghitungnya dengan cermat, nilai pertumbuhan tahunan keluarga Horton masih tidak sebaik pertumbuhan perusahaan Lu. Jika ingin makan kue industri pakaian di negara China, cara termudah dan tercepat adalah memulainya dari perusahaan Lu, karena perusahaan Lu telah menguasai sebagian besar industri pakaian di rantai saluran negara China. Mata Donnie berkedip sedikit, dia melihat ke arah keponakannya, suaranya yang damai membawa sedikit keagungan. "Fanny, apakah benar yang dikatakan Tuan Muda Lu?" Fanny terkejut. Melihat bahwa pamannya tidak membantunya, dan bahkan menanyainya, dia merasa marah, tetapi dia tidak terlalu bodoh, jadi dia membantahnya dengan percaya diri. "Tentu saja tidak. Aku adalah Nona Horton, bagaimana bisa aku mengatakan kata-kata yang begitu vulgar?" Setelah dia selesai berbicara, dia memandangi Adam Lu dengan mengejek. Adalah normal bagi anak-anak untuk membuka mata mereka dan berbicara omong kosong. Siapa yang akan mempercayainya? Tentu saja, aku juga tidak akan perhitungan dengannya. Donnie memandangi Adam Lu lagi, lalu berkata dengan hangat dan sambil tersenyum, "Tuan Lu, kamu masih kecil, jadi kamu mungkin tidak tahu. Mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu, semuanya perlu bukti." Adam Lu menyaksikan keduanya berakting di sana, dia memutar matanya dan tidak berbicara. Dia kemudian langsung mengeluarkan perekam suara dari sakunya dan menyalakan saklar untuk memaksimalkan suara. Detik berikutnya, raungan marah Fanny datang dari dalam, bergema ke seluruh ruang konferensi, dan bergema. Pada dasarnya adalah suara Fanny yang bersikeras ingin Clara mau membawakan tasnya, termasuk kata-kata yang memarahinya, dia mengulanginya 2 atau 3 kali. Kata-kata bajingan kecil terus bergema, membuat ekspresi para pendengar pun berubah. Mendengar orang mendeskripsikannya dan mendengarnya langsung dengan telinga sendiri adalah dua hal yang sangat berbeda, sehingga wajah Nicholas Lu benar-benar dingin. Wajah Fanny berubah dalam berbagai warna. Dia tidak menyangka bahwa itu akan direkam oleh mereka. Wajah Donnie menghitam, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun pada saat ini. Apalagi yang bisa ditunjukkan oleh rekaman ini? Ini menunjukkan bahwa Fanny sedang berbohong. Ini bukanlah apa-apa, terutama kutukan yang benar-benar membuatnya merasa sangat malu. Di depan Nicholas Lu, Fanny mengutuk putranya. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, mereka tetap salah. Keluarga Horton benar-benar sangat perlu bekerja sama dengan perusahaan Lu. Akibatnya, keponakannya langsung menyinggung perasaan orang bahkan sebelum kerjasama mulai dibahas. Dia menatap Fanny dengan kejam, hampir marah karena kebodohannya. Tentu saja, menurutnya tidak ada salahnya bersikap sombong, namun harus masuk akal dan tidak sampai terjebak di tempat yang salah oleh pihak lain. Sekarang, dua hal ini ditempati oleh mereka. Nona Fanny sangat berani. "Kamu memanggil anakku apa? Aku tidak mendengarnya dengan jelas, bagaimana kalau Anda mengatakannya sekali lagi?" Nicholas Lu menatapnya dengan dingin dan berkata perlahan. Fanny menatap matanya dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Untuk sesaat, dia merasa seolah-olah lehernya dicubit. Arogansi dan dominasi biasanya tidak bisa ditemukan. Dia menyusut dengan keras dan tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Wajahnya menjadi pucat dan rasa dingin yang tak bisa dijelaskan muncul dari telapak kakinya, di mana perasaan yang tak bisa dijelaskan ini membuatnya sangat gugup. "Paman, paman." Dia memandangi Donnie seolah meminta bantuan. Melihat ini, pamannya gemetar. Melihat mata Nicholas Lu yang kusam dan tidak jelas, dia menggerakkan sudut mulutnya dengan kaku. "Tuan Lu, masalah ini adalah salahnya keponakanku. Anak muda selalu berbicara sembarangan. Kumohon Anda jangan perhitungan dengannya." Nicholas Lu meliriknya dan mencibir, "Karena selalu berbicara sembarangan, maka kurasa aku tidak perlu keluar lagi. Lebih baik Tuan Donnie membawanya kembali untuk diajari lebih banyak. Lagi pula, banyak sekali hal yang tidak dapat dengan mudahnya terselesaikan tanpa mengetahui tingkat keparahannya." Keluarga Horton yang begitu besar, benar-benar mengejutkan. Wajah Donnie sangatlah tegang. Dia sudah lama tidak pernah dipermalukan seperti ini, hatinya frustrasi, tetapi dia hanya bisa menahan diri. "Tuan Lu, kami pamit dulu, sampai jumpa di meja perundingan 2 hari lagi."
Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan pergi dengan membawa orang-orang di sisinya dengan wajah dingin, amarah yang mengamuk bisa dilihat dari punggungnya. Begitu mereka pergi, Adam Lu bersorak, "Yes, wanita gila itu pergi." Suara itu sangat keras sehingga orang-orang keluarga Horton yang belum berjalan jauh itu pasti bisa mendengarnya. Clara Mo sedikit tidak bisa berkata-kata, memastikan bahwa anaknya pasti sengaja. Tetapi dia juga menghela nafas lega. Sejujurnya, pemandangan barusan membuatnya takut. Dia hampir mengira bahwa kedua belah pihak akan bertengkar. Aku juga pernah mendengar tentang pakaian merek keluarga Horton. Mereka memiliki fondasi yang kokoh di negara M dan negara tetangga lainnya. Hal ini pasti akan berdampak pada kerjasama, bukan? Nicholas Lu mengangkat alisnya, mengulurkan lengannya yang panjang, memeluk bahunya, dan tersenyum dengan ambigu. "Apakah kamu ini sedang peduli padaku?" Clara Mo tersedak, pipinya memerah, dan dia melepaskan diri dari lengannya dan berdiri. "Siapa yang peduli padamu? Aku hanya membicarakan masalah ini. Bagaimanapun, aku juga karyawan dari perusahaan Lu." Setelah dia selesai berbicara, dia bersiap akan pergi tetapi dihentikan oleh Nicholas Lu. Nicholas Lu mengeluarkan folder tebal dari dalam laci dan menyerahkannya kepadanya. Alasan mengapa Fanny begitu dihargai dalam keluarga Horton adalah karena dia merupakan seorang perancang busana. Sejak berusia 18 tahun, dia telah memenangkan banyak penghargaan dalam beberapa tahun terakhir. Ini adalah informasinya, beserta desain dan gambar desainnya dalam beberapa tahun terakhir. 2 hari kemudian, negosiasi kerjasama antara perusahaan Lu dan Horton akan dimulai. Dalam 2 hari ini, kamu harus belajar sebanyak mungkin. Selain itu, bersiaplah. Mungkin saja sudah waktunya untuk kontes desain antara kedua pihak. Tentu saja, ini hanya perkiraanku, jadi bersiaplah. Clara Mo terkejut, dia tidak mengerti apa yang terjadi. Tetapi karena Nicholas Lu mengatakan demikian dan mencarikan informasi untuknya, maka hal itu jelas saja mungkin. Dia mengangguk, lalu pergi dengan membawa sesuatu. Saat ini, Clara Mo tidak menyadari bahwa sikap positifnya lebih dikarenakan oleh Nicholas Lu atau hanya karena dia adalah karyawan dari perusahaan Lu. "Ayah, apakah kamu masih ingin bekerja sama dengan keluarga Horton itu?" "Aku tidak suka wanita gila itu." Nicholas Lu menggendong si kecil dari meja dan meletakkannya di pangkuannya. "Nak, kamu harus tahu bahwa dalam hal bisnis, tidak ada yang namanya musuh permanen, dan tidak ada yang namanya teman permanen. Jika bisa bersama, hanya ada 2 kata yaitu keuntungan." Adam Lu mengerutkan kening, lalu, "Bagaimana jika aku masih tidak menyukai satu sama lain?" Dia tersenyum, "Kalau begitu, pikirkan cara untuk mentransfer kepentingan pihak lain ke sisimu sebanyak mungkin." Pria kecil itu mengangguk seolah-olah dia mengerti. Setelah beberapa saat, dia berhenti mengusut, matanya yang cerah berputar. "Ayah, kamu baru saja mengatakan bahwa wanita gila itu adalah seorang desainer, dan ibuku juga seorang desainer. Apakah ibuku akan berlomba dengan wanita gila itu?" Bab 379. Perlakuan yang berbeda. Itu memang mungkin, tergantung pada hasil negosiasi. Jika berjalan dengan baik, maka tidak perlu. Namun jika tidak berjalan dengan baik, maka mungkin saja harus bersaing. Nicholas Lu berkata dengan ringan. Si kecil meremas tinju kecilnya, bahkan jika ingin bersaing, wanita gila itu jelas bukanlah lawan dari ibu. Fanny itu orangnya tidak terlalu baik, tetapi kemampuan desainnya masih termasuk bagus. Nicholas Lu melirik putranya dan berkata perlahan. Adam Lu tiba-tiba membeku dan menatap ayahnya dengan tidak percaya. Dalam kesannya, tidak ada banyak orang yang bisa dipuji oleh ayahnya. Karena sang ayah berkata demikian, maka itu hanya dapat menunjukkan bahwa wanita gila itu benar-benar berkemampuan, sehingga membuatnya tiba-tiba merasa khawatir. Lalu, apa yang harus kulakukan? Jangan khawatir, ibumu tidak akan kalah. Nicholas Lu mengusap kepala kecilnya. Dia mengatakan ini bukan karena hal lain, tetapi jika perlombaan itu diadakan di wilayahnya sendiri, tidak peduli apapun prosesnya, maka hasilnya pasti harus sesuai dengan kebutuhannya. Adam Lu tidak berbicara lagi, tetapi matanya yang licik berubah dari waktu ke waktu. Dalam sekilas, dia tahu apa yang sedang dipikirkannya. Saat ini, kamar-kamar di lantai atas hotel ini semuanya digunakan untuk melayani orang-orang dari keluarga Horton. Di salah satu suite, hadir semua orang dari keluarga Horton. Raut wajah Donnie sangatlah buruk, tetapi Fanny yang ada di depannya tidak menyadarinya dan masih membuat tuduhan yang keterlaluan. "Paman, yang bermarga Lu itu sudah keterlaluan, kamu baru saja melihat caranya menatapku kan?"
Aku adalah putri kecil keluarga Horton, apa yang ingin dia lakukan? Juga, bukankah ia hanya sebuah perusahaan kecil di negara China? Mereka berani melakukan ini padaku, kenapa tadinya paman tidak membantuku? Itu membuatku kehilangan muka. Donnie tidak tahan dan berkata dengan suara yang dalam, jika kamu tahu malu, maka tutup mulutmu. Dia mengabaikan mata keponakannya dan marah, lalu ekspresinya suram. Bisnis kecil? Perusahaan Lu adalah salah satu perusahaan teratas di negara China. Bidang yang terlibat berada di seluruh negara lain, tidak lebih buruk dari perusahaan Horton. Selain itu, untuk kerja sama kali ini, kita harus dan hanya bisa bekerja sama dengan perusahaan Lu. Jika tidak, keluarga Horton tidak akan bisa membuka pasar pakaian di negara China sama sekali. Jika kamu tidak mengerti, tidak apa-apa. Aku juga tidak berharap kamu bisa mengerti. Tetapi, aku pernah mengatakan padamu bahwa tempat ini tidak lebih baik dari negara M sehingga kamu harus menahan temperamenmu, namun apa yang kamu lakukan pada akhirnya? Kamu menyinggung perusahaan Lu bahkan sebelum kita mulai bernegosiasi, itu benar-benar bodoh. Fanny yang dimarahi pun benar-benar tercengang. Sebelum sempat marah, Donnie melanjutkan, jika kamu menimbulkan masalah lagi, aku akan segera mengirimmu pulang. Satu kalimat itu membuat Fanny langsung terdiam, dan amarah yang besar hanya bisa ditahan di dalam hatinya. Bukan demi hal lain, tetapi juga demi kerja sama ini. Awalnya, sebagai nona dari keluarga Horton, dia tidak perlu ikut dalam kerja sama transnasional kali ini. Tetapi ayahnya mengatakan bahwa jika kerja sama kali ini berhasil dinegosiasikan, maka setidaknya akan ada setengah dari ratio pakaian yang dirancang dan diproduksi olehnya setiap tahun, dan mereknya akan ditetapkan. Penetapan merek adalah impian dari setiap desainer, tidak terkecuali Fanny. Yang terpenting, penjualan yang dihasilkan oleh setengah ratio dari pakaian ini, kata sang ayah, akan diberikan sebagian kepadanya. Ini bukanlah jumlah uang yang kecil dan akan terus mengalir setiap tahunnya. Dengan godaan sebesar itu, tidak mungkin Fanny tidak tergerak, sehingga kali ini dia datang menemani. Baru saja, Donnie mengatakan akan mengirimnya pulang, itu bukanlah makna yang dangkal, melainkan ada makna lain. Jika dia dipulangkan, maka itu artinya kerjasama ini tidak ada hubungannya dengannya lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihatnya diam, ekspresi Donnie tidak berkurang banyak. Juga kamu Giselle, bukankah kamu selalu bersama dengan Fanny sepanjang waktu? Kamu adalah kakaknya. Jika Fanny melakukan kesalahan, kamu harus segera menghentikannya. Tuduhan ini bisa terdengar sebagai amarah, tetapi mata Fanny berkabut. Dia berbalik, lalu menamparkan Giselle dengan keras tanpa berkata apa-apa. Ya, kamu berdiri di sampingku saat itu. Aku tahu, kamu pasti berdiri di sana dan menonton leluconku kan, dasar jalang. Katanya sambil menamparkan wajahnya lagi. Dua tamparan yang tajam dan keras itu membuat amarah Fanny yang tercekik di dalam hatinya menghilang banyak, membuatnya sangat bahagia. Dan, yang lain sepertinya telah terbiasa dengan adegan ini. Tidak ada yang memperhatikan. Donnie hanya melirik mereka dengan samar, sudah, lagi pula kita bukan sedang berada di rumah sendiri, jangan terlalu ribut. Mereka berdua adalah keturunan langsung dari keluarga Horton, mereka juga adalah nona muda dari keluarga Horton, tetapi jelas sekali, status dari kedua gadis dalam keluarga tersebut sangatlah berbeda. Giselle menunduk, menutupi wajahnya, menahan sensasi kesemutan di pipinya, mendengarkan kata-kata Donnie yang berkibar, lalu kebencian yang dalam muncul dari kedalaman matanya yang terkulai. Tetapi adegan ini, tidak ada yang memperhatikannya. Bahkan jika mereka mengetahuinya, tidak akan ada yang peduli. 2 hari berlalu dengan cepat. Hari ini adalah hari di mana kedua belah pihak membahas kerjasama. Pagi-pagi sekali, rombongan keluarga Horton mengunjungi perusahaan Lu lagi. Di kedua sisi meja konferensi yang besar, satu sisinya diisi dengan keluarga Horton, sedangkan sisi lainnya selain Nicholas Lu, ada juga Clara Mo, Jordi Ann, dan beberapa pemegang saham dari perusahaan Lu. Sebagai juru runding keluarga Horton kali ini, Donnie memiliki senyum lembut di wajahnya. Pak Lu, keluarga Horton kami datang ke sini dengan penuh ketulusan untuk kerjasama kali ini, jadi kuharap kedua belah pihak dapat mempertahankan pembagian keuntungan jangka panjang. Nicholas Lu mengaitkan bibirnya, tentu, kerjasama itu adalah soal keuntungan bersama. Jika keluarga Horton juga ingin mengambil bagian dalam saluran industri pakaian di negara China, maka itu tergantung apakah kalian memiliki chip tawar-menawar. Donnie tersenyum, tidak marah, dan mengedipkan matanya kepada salah satu orang yang ada di barisannya. Orang itu akhirnya tersadar, bangkit dan menaiki tangga.
Dia mengeluarkan sebuah USB flash drive, menghubungkannya ke komputer, dan mulai menjelaskan sejarah keluarga Horton secara rinci, serta semua data yang brilian. Ini tidak lebih dari memberitahu Nicholas Lu tentang betapa terkenalnya merek pakaian keluarga Horton, betapa menakjubkannya penjualannya, dan betapa terkenalnya pasar tersebut. Dapat dikatakan bahwa selama merek mereka debut, itu akan menunjukkan kepercayaan diri dari mulut ke mulut, juga penjualannya. Donnie masih tersenyum, tetapi ada sedikit rasa bangga di matanya. Tuan Lu, bagaimana menurutmu? Nicholas Lu mengangguk, keluarga Horton benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Kata-kata ini membuat Donnie semakin tersenyum. Dia mengeluarkan dokumen yang telah lama dibuat dan menyerahkannya. Karena Tuan Lu merasa puas, maka kita bisa melanjutkan pembicaraan. Ini adalah kesepakatan awal yang telah kami buat, Tuan Lu boleh melihatnya sebentar. Bab 380. Pembagian keuntungan. Nicholas Lu mengambil dokumen itu dan membukanya perlahan-lahan. Ada total sekitar 10 kesepakatan, lalu dia menjentikkan jarinya dan menutupnya, bahkan tanpa melihatnya sama sekali. Tindakan ini membuat orang-orang di pihak keluarga Horton tidak memahaminya. Sudut mulutnya menyeringai tetapi tidak tersenyum, kesepakatannya tidak mendesak. Tuan Donnie, kenapa tidak membicarakan tentang pembagian proporsional kalian dulu? Nicholas Lu tidak punya waktu untuk melihat isi dari 10 atau lebih perjanjian itu. Dia juga malas mencari aturan tentang pembagian keuntungan di dalamnya, jadi dia langsung bertanya karena itu adalah yang tercepat. Donnie tercengang, lalu tersenyum, tentu saja. Mengenai pembagian keuntungan antara kedua pihak, keluarga Horton kami memegang 3 dan 7 poin. Nicholas Lu mengangkat alisnya. Benar saja, tidak perlu untuk membaca perjanjian ini. Bahkan orang bodoh juga tahu bahwa keluarga Horton mengatakan 3 dan 7 adalah 7 untuk keluarga Horton dan 3 untuk perusahaan Lu. Jordian di sampingnya juga menunjukkan sedikit sarkasme di matanya. Beberapa pemegang saham perusahaan Lu lainnya mendengus, jelas tidak setuju dengan pembagian tersebut. Nicholas Lu tidak mengubah raut wajahnya, sudut bibirnya masih tersenyum, tetapi 3 dan 7 poin, ya. Oke, kalian 3, kami 7, itu sangat bagus. Membuat wajah keluarga Horton tiba-tiba berubah. Donnie mengernyitkan mulutnya dengan kaku, Direktur Lu, yang dimaksud keluarga Horton adalah tentu saja kami mengambil jatah 7. Anda benar-benar pandai bercanda. Tiba-tiba, dia mengangguk, jadi, kalian 7? Benar saja, orang-orang keluarga Horton juga sangat suka bercanda. Lihatlah perkataanmu ini, lucu sekali. Katanya sambil melemparkan perjanjian di hadapannya. Sama seperti membuang sampah. Senyum di wajah Donnie tiba-tiba tidak bisa bertahan, dan wajah orang-orang dari keluarga Horton lainnya juga tenggelam. Fanny juga ada di dalamnya. Meskipun Donnie telah memberinya pelajaran, namun dia tetap memandang rendah negara China. Menurutnya, sudah merupakan surga bagi perusahaan Lu untuk menyumbang 30%. Perusahaan Lu ini bahkan tidak membelinya. Dia benar-benar ingin marah, tetapi teringat dengan peringatan Donnie, dia pun menahannya. Donnie menyipitkan mata, Direktur Lu, kerjasama antara keluarga Horton kami dan perusahaan Lu hanya ingin agar saluran pasar dikuasai oleh perusahaan Lu. Begitu kerjasama tercapai, maka perusahaan Lu tidak akan melakukan apa-apa dan bisa mendapatkan 30% keuntungan setiap tahunnya. Kupikir ini adalah kesepakatan yang sangat bagus. Total penjualan dari merek Horton kami, Anda juga telah melihatnya. 30% dari keuntungannya tidaklah sedikit. Jari-jari ramping Nicholas Lu dengan santai mengetuk meja, dia terkekeh dan menggelengkan kepalanya, Tuan Donnie, bisnis itu tidak dihitung seperti ini. Keluarga Horton ingin menguasai pasar pakaian di negara China dan membutuhkan rantai saluran di tanganku. Dengan kata lain, jika tidak ada saluran yang kusediakan, meskipun pakaian yang kalian desain itu bagus, dan total penjualan di negara M yang tinggi, itu juga tidak dapat menguasai pasar di negara China. Dan jika ingin perusahaan Lu berbagi saluran, itu tergantung pada apakah chip tawar-menawar dari keluarga Horton cukup menarik perhatianku. Berdasarkan premis ini, 30% dari keuntungan. Belum menyelesaikan sisanya, tetapi semua orang yang hadir sudah tahu apa artinya. Wajah Donnie perlahan merosot dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Fanny di sampingnya tidak bisa membantu tetapi dengan marah berkata, apa yang perlu dibanggakan? Orang-orang sangat menginginkan 30% dari keuntungan itu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa keluarga Horton hanya dapat bekerja sama denganmu? Nicholas Lu mengangkat bahu dan memberi isyarat untuk mengulurkan tangannya, kalau begitu, silakan. Diam, Donnie menatap Fanny dengan tajam.
Dia pernah mengatakan bahwa selama mereka bisa bekerja sama dengan perusahaan Lu, jika masih ada perusahaan lain yang bisa dipilih, maka keluarga Horton yang bermartabat tidak akan pasif. Di pasar pakaian di negara China, 70% atau bahkan 80% saluran berada di tangan perusahaan Lu. Dalam hal ini, keluarga Horton hanya dapat memilih perusahaan Lu. Donnie melirik Nicholas Lu dalam-dalam. Lantas menurut pendapat Tuan Lu, aku tidak tahu berapa banyak keuntungan yang akan menarik perhatianmu. Aku juga tidak akan menyulitkan Pak Donnie, hanya 4 dan 6, katanya santai. 4 dan 6? Donnie berpikir bahwa jika perusahaan Lu 4, maka itu hanya akan 10% lebih dari 30% yang mereka rencanakan pada awalnya yang dapat diterima. Pemikiran ini berkeliaran di kepalanya, lalu Nicholas Lu menambahkan, perusahaan Lu menguasai 60%. Apa? Setelah bereaksi, Donnie tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba berdiri, wajahnya berubah, dan dia berkata tanpa ragu-ragu ini tidak mungkin. Perusahaan Lu menguasai 60%, jadi itu artinya keluarga Horton hanya mendapatkan 40%? Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka sama sekali tidak setuju. Clara Mo yang terus duduk di samping Nicholas Lu, dikejutkan oleh reaksi tiba-tiba Donnie. Setelah menenangkan detak jantungnya, dia diam-diam menjadi sedikit transparan. Ternyata, negosiasi itu seperti ini. Sungguh mengasyikkan dan mendebarkan. Dia selalu melihat Nicholas Lu dengan senyum santainya di sepanjang proses. Negosiasi yang menegangkan itu sepertinya tidak bersahabat dengannya, yang membuatnya sangat dikagumi. Clara Mo tidak bisa membantu tetapi meliriknya, tetapi Nicholas Lu tiba-tiba menoleh untuk melihatnya dan memberinya senyuman menawan. Dia segera menarik kembali pandangannya, jantungnya berdebar-debar, telinganya memerah. Nicholas Lu yang mengerjainya istrinya, sedang dalam suasana hati yang baik. Seorang pemegang saham perusahaan Lu mencibir, apa yang tidak mungkin? Kalian keluarga Horton bahkan mungkin untuk 3 atau 7 tadi, kenapa 4 dan 6 ini tidak mungkin? Wali kota utama keluarga Horton kalian berada di negara M. Sekarang, kalian ingin memperluas ke negara kami tanpa melakukan apa-apa. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik? Sejauh yang kutahu, 4 dan 6 itu sudah sedikit. Bagaimana kalau tetap 3 dan 7, perusahaan Lu kami akan bertanggung jawab atas 7. Para pemegang saham perusahaan Lu membuat wajah orang-orang di keluarga Horton memerah dan marah. Donnie mengerutkan kening, Tuan Lu, betapa terkenalnya merek pakaian Horton kami di berbagai negara, seharusnya Anda mengetahuinya dengan sangat jelas. Perusahaan Lu hanya menyediakan saluran dan bahkan tidak perlu menanggung risiko atas penjualan. Dalam hal ini, tidakkah Tuan Lu merasa alokasimu tidak sesuai? Nicholas Lu mengubah postur tubuhnya dengan elegan, sebenarnya, aku memiliki saluran di tanganku. Jika aku dapat memperkenalkan pakaian bermerek dari keluarga Horton, itu hanya bagaikan icing on the cake. Donnie mengerutkan kening lebih erat, aku tidak tahu apa yang dimaksud Tuan Lu. Aku ingin mengatakan bahwa dibandingkan dengan keluarga Horton, jelas bahwa industri perusahaan Lu selain bisnis pakaian, juga memiliki banyak bisnis utama. Perusahaan Lu tidak bergantung pada bisnis pakaian ini. Memperkenalkan merek-merek terkenal secara internasional bagaikan icing on the cake. Sebaliknya, jika tidak diperkenalkan, maka tidak akan berpengaruh. Jika keluarga Horton tidak puas dengan rasio distribusi perusahaan Lu, maka aku hanya bisa meminta maaf terhadap visi besar dan cita-cita besar perluasan lapangan dari keluarga Horton. Tentu saja, inilah yang dikatakan Nicholas Lu, tetapi dia tahu situasi sebenarnya lebih baik daripada siapapun. Kata-kata ini benar, tetapi tidak benar. Ada banyak bidang di bawah perusahaan Lu yang mencakup banyak negara, ini adalah benar.